Waalaikumsalam. Oh, silakan. Silakan ya. Gimana kabarnya Alda hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Pelajaran siapa tadi? Di kelas Alhamdulillah. SBK. Siapa gurunya? Dita. Senang gak hari ini belajarnya? Alhamdulillah senang. Semangat. Udah tahu nggak apa isi Alda ibu panggil ke sini? Kenapa? Belum tahu. Oh, iya. Di sini ibu kan pengen ini panggil si Alda ke sini karena ibu mau dari konseling individu supaya ibu dia akhir-akhir ini kayaknya si Alda di kelas murung. Kenapa? Saya merasa kurang percaya diri. Jadi di kelasnya selalu menyendiri gitu? Apa gimana gitu di dalam kelas? Saya selalu menyendiri. Oh, Selalu jauh dengan teman-teman saya. gitu. Oh ya, baiklah. Ibu di sini ingin membantu si Alda ini agar supaya nih Alda kurang percaya dirinya itu bisa ditingkatkan kembali supaya Alda tuh bisa lebih baik lagi. Mau? Mau. Jadi di sini konseling individu udah tahu apa itu konseling individu? Belum. Konseling individu itu seorang konselor ingin membantu si kliennya itu kamu sendiri, ibu sebagai konselor ingin membantu supaya si klien itu bisa mengeluarkan unek-uneknya supaya ibu bisa menyelesaikan masalahnya si Alda gitu. Mau? Mau. Oke, si Alda sini katanya sih kurang percaya diri ya. Ya. Oh. Kenapa? Saya merasa tidak sebaik teman-teman yang ada di kelas saya, dan juga tidak berprestasi seperti teman-teman yang berprestasi, dan juga saya sering diejek karena postur tubuh saya yang kurang bagus. Jika ada pertanyaan juga saya jarang menjawab karena kan takut diejek oleh teman sekolah saya. Seperti jika ada pertanyaan dari guru, jika guru bertanya kepada saya cuma diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Iya, gitu ya masalahnya ya si Alda. Tapi untuk ini ya jangan sampai ya si Alda yang murung dan murung kembali ya. Baiklah di sini ibu relax aja ya, kita santai aja, kita berdekatan berdua supaya si Alda nggak tegang gitu kan. Cuman kita berdua yang tahu. Jadi permasalahan si Alda di sini itu sifatnya rahasia, makanya kita berdua itu saling menjaga ya, Alda bisa menjaga rahasiaannya dan ibu sudah bisa menjaga rahasiaan si Alda. Baiklah di sini ibu ingin mempertanyakan sama si Alda, coba ceritakan pengalaman si Alda, kenapa Alda bisa tidak percaya diri gitu di kelas itu, kenapa? Masalahnya kenapa? Karena suatu hari saya diminta untuk maju ke depan membacakan pidato. Namun saat saya membacakan pidato, saya ditertawakan oleh teman sekolah saya dikarenakan pidato saya yang kurang bagus dan juga suara saya yang kurang enak didengar. Apabila saya berbicara pidato, mereka menertawakan saya. Dan setelah itu mereka menyakiti saya seperti suara saya yang kurang kencang, suara saya yang sangat kecil, pidato saya yang kurang bagus, kurang menarik, dan juga mereka menertawakan postur tubuh saya yang mereka anggap itu kurang bagus bagi mereka, ya. padahal tidak bagus ya seperti itu ya sama kawanan gitu. Iya, jadi kalau bisa kamu ceritakan lagi bagaimana pengalaman apa yang pernah kamu rasakan atau pernah kamu rasakan di kelas itu, apa pernah malu, apa ditertawakan sama kawan itu, coba ceritakan. Pernah berpengalaman seperti itu tidak di kelas? Pernah? Waktu itu saya kan sedang duduk. Iya. Dan saya agak terlambat masuk sekolah dikarenakan bangun saya agak kesiangan. Iya. Terus di situ guru saya yang memberi saya
bagus ataupun kurang menarik di mata mereka. Seperti itu. Ya, Jadi kawan kamu dalam satu kelas itu ada tidak yang kamu dekat, itu teman terdekat kamu, terdekat kamu dalam satu kelas ada? ada, namun Berapa cuma orang? satu orang. Satu orang. Ya. Itu dia satu meja sama kamu atau berbeda? Beda kelas apa gitu? Satu kelas? Beda kelas, Hmm. ada satu orang juga, namun beda kelas. Iya. Kalau yang satu kelas, yang satu bangku juga, itu cuma satu orang. Oh gitu. Jadi nggak banyak ya temannya si Alda ya di dalam satu kelas. Nah, baiklah. Jadi kalau seandainya Alda banyak, setidaknya harus banyak kawan kan, harus banyak bergaul ya sama kawan. Karena si Alda tadi temannya cuma terbatas, ada satu atau dua orang kan gitu. Ya itu memang si Alda memang ini kepercayaan dirinya sangatlah kurang gitu kan. Kalau bisa ya untuk ditingkatkan kembali ke depannya ya si Alda bisa tidak coba belajar pelan-pelan gitu. Ada nggak kemauan itu? Ada. Ada. Kayak mana contohnya, seperti apa kemauannya? Pokoknya saya bisa, supaya saya bisa bercerita dengan kayak teman sebangku saya, karena kan saya hari biasanya kan cuma bercerita sedikit sedikit, namun tidak semua saya ceritakan kepada Anda, dan juga supaya bisa bekerja sama dengan bahu, ataupun jika ada pertanyaan, saya dan teman saya bisa menjawabnya dengan benar. Ya, saling bantu gitu ya, saling sharing gitu ya. Biar karena ini kita menanamkan rasa kepercayaan diri kita tadi lebih tumbuh lagi gitu ya. Iya, baiklah. Berarti si Alda pengen ada rasa gitu ya. Pengen ada rasa kepercayaan dirinya tuh pengen bertambah gitu ya. Oke. Karena kan ada saya juga diberi oleh teman saya, saya sekarang mengambil jadwal ke sekolah, berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat, dan diberi oleh teman sekolah saya lagi, dan saya berusaha untuk berpenampilan yang Tapi lagi disiplin gitu ya, supaya bergaul juga sama kawan itu ya ditambah sedikit-sedikit lah ya, jangan selalu menjaga supaya si Alda tadi itu jangan menjaga sedikit-sedikit sama membatasi, bukan itu membatasi sama kawan gitu ya, jangan membatasi sedikit-sedikit ya, harus ditambah lah kawannya, bisa hari ini 2 atau 3 gitu kan, supaya untuk besoknya ke depan kan lebih enak lagi gitu kan, jangan ada kayak keraguan gitu, pengen mindernya gitu, jangan terlalu kebanyakan gitu kan, jangan terlalu besar gitu mindernya, supaya bergaul tadi enak sama kawan nih dalam satu kelas. Insya Allah teman-temannya kok baik dalam satu kelas itu ya, untuk motivasi Alda agar Alda itu biar lebih percaya diri itu lebih besar lagi. Baiklah. Nah terus di sini ibu mau minta tanya lagi sama Alda, apakah Alda pernah berpengalaman seperti itu, pernah diejek dalam satu kelas itu, pernah ada pengalaman tidak? Ada satu kali ketika saya berhasil menjawab pertanyaan dari guru, saya sangat merasa bangga dan merasa percaya diri. Namun setelah itu ada satu orang yang mengejek saya lagi, dan merasa saya tidak percaya diri lagi kepada diri saya sendiri, dikarenakan saya pernah disampaikan oleh teman saya yang kurang baik, dan seperti dia tidak terlalu suka kepada saya, dan dia mengejek saya, dan itu merasa saya tidak percaya diri. Jadi di situ ya akhirnya si Alda kebawa-bawa ya akhirnya, karena itu tadi. Jadi kalau seperti itu si Alda kalau menyikapinya seperti apa kalau dalam kelas? Saya cuma diam dan bisa mendengarkan saja. Namun jika saya pulang ataupun saya sampai rumah, saya bercerita kepada orang tua saya. Kalau saya dari sekolahnya sering diomongin seperti ini. Jadi orang tuanya nanggepin seperti apa? Ibu saya hanya menjawab, biarkan saja, mungkin ya, dengerin aja. Katanya ya harusnya kamu berubah, Iya, dari sama kawannya juga lebih. Jadi seperti itu pesannya si Alda dalam kelas sudah pernah ya. Jadi
gini, balik lagi ke Alda. Kalau ada temennya seperti itu, kalau Aldanya dibawa suasananya ya dibawa terlalu berlarut-larut, kan akan menjadi efeknya kan nggak bagus tuh ya. Jadi kalau si Aldanya ada teman seperti itu yang nggak suka sama kita, ya kita apa ambil aja lah, terus ambil yang baiknya aja, yang jeleknya dibuang gitu, untuk motivasi Alda supaya Alda tidak yang namanya rasa kepercayaan diri itu kurang, supaya Alda besok-besoknya lebih percaya diri lagi gitu kan. Jangan terlalu berlarut ya apa yang dikatakan sama kawannya tadi. Oke, baiklah. Ya, di sini ibu mau tanya lagi sama Alda. Apakah pernah Alda bisa Alda bisa merubah ini apa sikap yang seperti ini untuk kedepannya, bisa tidak Alda akan berubah sikap seperti ini yang kurang percaya dirinya si Alda tadi itu apa? Gimana caranya ini berubah? Insya Allah bisa. Dengan cara saya harus di sekolah itu harus tegas dan bisa bergaul sama kawan yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas ataupun yang di dalam kelas. Dan jika ada pertanyaan dari guru, saya bisa menjawabnya dengan benar. Ketika teman saya menjadi saya harus memberikan itu motivasi supaya bisa lebih baik lagi. Semangat lagi gitu ya temannya. Dan juga jangan murung-murung lagi ya di kelas. Gimana lagi kalau nggak kita yang berubah, siapa lagi gitu kan ya. Dari kita untuk kita, nah, supaya lebih baik lagi semangatnya si Alda bertambah. Alda untuk kedepannya banyak-banyak lah berbicara atau banyak-banyak cari pendapat sama kawan yang merasa Alda nyaman gitu ya sama kawannya dalam satu kelas, merasa nyaman atau gimana, supaya timbul lagi kepercayaan diri Alda itu lebih semangat lagi ya ke depan untuk bisa belajar, untuk berkawan, bergaul, apalagi dibawa ke masyarakat kan gitu, biar ada rasa percaya diri itu timbul, tidak ada minder-minder lagi. Semua manusia itu sama, jadi kan tidak ada membedakan apa-apa. Cuman ya kita sendiri yang harus bisa merubah itu. Ya, oke. Baiklah di sini, baiklah kita ini apa namanya, marilah kita pecahkan sekecil apapun permasalahannya si Alda. Hari ini kita bisa apa ya, mengeluarkan pendapat seperti bagaimana memotivasi Alda ke depannya supaya Alda itu semangat tadi ya untuk beraktivitas di sekolah ya. Nah, gini caranya si Alda bisa nggak menyikapi semua dari permasalahan si Alda tadi itu? Mungkin saya bisa mulai dengan berbicara lebih banyak lagi dengan teman dekat saya. Terlebih dahulu saya juga bisa mencoba untuk berpartisipasi dengan lingkungan yang ada di sekolah. Dan jika ada perlombaan ataupun acara yang ada di sekolah, saya bisa ngebaur masuk ya di dalam lingkungan itu ya, supaya si Aldanya juga ini kan apa namanya terbawa suasana ya, apa happy atau seperti apa. Biasanya kalau kita campur sama kawan itu biasanya kan kebawaannya happy kan, banyak senangnya kan, berteman bermain gitu kan, biasanya gitu. Makanya si Alda jangan menyendiri lagi di kelas itu kan, pelan-pelan nimbrung, bahasanya bahasa anak-anak sekarang itu harus bergaul gitu kan. Nah sedikit demi sedikit berteman sama kawan supaya percaya diri itu tumbuh lagi. Nah senang, mau nggak yang seperti itu? Mau. Nah jadi caranya si Alda harus seperti apa kalau mau itu, usahanya seperti apa? Ya harus bergaul ya dengan teman-teman yang ada di sekolah, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, berbicara tentang pengalaman pribadi atau pengalaman yang ini ya sangat mengesankan gitu, cerita yang hari-hari kemarin atau apa gitu kan sama kawan, berbagi cerita ya. Jadi di sini ya benar si Alda alhamdulillah sudah ngerti ya yang apa yang baik dan apa yang buruk gitu kan, demi kebaikannya si Alda supaya Alda bisa ke depannya baik lagi. Tidak kalau Alda itu sedikit demi sedikit itu ibu kasih
saran ya. Terus masalahnya kalau si Alda sering mengurung diri di kelas itu baiknya si Alda itu apa ya, bergaulnya itu dengan kawan itu nggak baik, kawan yang senang sama Alda, apalagi yang banyak kawan yang tidak senang sama Alda. Ya baiknya seperti apa Bu, ya harusnya si Alda itu menunjukkan diri aja, maksudnya munculkan diri dalam lingkungan di orang, kelompok di orang kan gitu, memotivasi Alda supaya lebih pede lagi gitu kan ya. Bisa kan pahami? Bisa. Ya. Pengen berubah kan? Pengen banyak kawan kan? Iya. Siapa lagi kalau nggak iya, kayak Alda itu membangun jiwa kemisteriusan sama kawan itu ada ya. Oke. Tapi jangan satu kelas aja, kalau bisa ya namanya kawan kamu dalam satu lingkungan sekolah itu kan banyak tuh. Iya, baik pergaulan dari teman sebaya, teman yang di bawah adik kelas kamu itu kan semuanya harus berteman gitu. Iya. Oke, itu pemesan. Nanti kan si Alda, kalau Alda itu harus memotivasi agar baik lagi, berubah, percaya dirinya harus tingkatkan lagi. Oke, dan sini Ibu mau pertanyaan sama si Alda. Kalau si Alda ingin nanti curhat lagi sama Ibu boleh, datang lagi ke ruangan BK boleh ya. Jangan takut, dan jangan juga takut lah masuk di ruangan BK itu, takut gurunya galak atau seperti apa, enggak kan? Iya, dibawa relek aja, apalagi udah sebelumnya ketemu sama Ibu kan. Iya, jadi kalau ini si Alda merasa ada rasa keluh-keluhan gitu kan, ada unek-unek yang pengen disampaikan sama Ibu, boleh datang aja ke ruangan Ibu ya. Iya, bertanya aja sama Ibu supaya kalau Alda itu Bu gitu kan, minta sarannya seperti apa, kita sharing berdua. Apalagi sekarang kita udah pernah ngobrol seperti ini ya. Jadi jangan merasa ada batas takut gitu ya sama Ibu ya. Harus bukan berarti ada berani sama Ibu, bukan, karena ada rasa pengen merubah diri tadi kan, harus ada teman curhat. Anggap aja Ibu sebagai teman curhatnya si Alda ya kan gitu. Masuk di ruangan Ibu kan tertutup tuh, sama-sama kita saling menjaga kerahasiaan kita berdua itu, supaya Alda untuk kedepannya lebih baik, motivasi Alda lebih baik, belajarnya Alda baik ya kan gitu. Bangun Alda supaya Alda itu semangatnya tumbuh lagi, lebih besar lagi. Iya tuh. Jadi Alda kalau masuk ruang BK ini kan agak ada rasa tegang kan? Tapi kalau setelah ini enggak kan? Setelah kita sudah berdua ini kan enggak ada rasa tegangan lagi kan? Tegang-tegang itu ya. Baiklah. Untuk ke depan si Alda ya, Ibu sampaikan di sini. Ada yang bertanyakan lagi tentang masalah Alda atau bertanya sama Ibu atau apa gitu? Saya hanya ingin tahu apakah ada cara lain untuk mengatasi rasa saya yang percaya diri ini dan juga kurang bergaul dengan sama teman yang ada di kelas saya, ataupun untuk mengikuti seperti organisasi yang ada di sekolah, agar saya tidak menjadi orang yang pendiam, menyendiri tadi, malu atau bahkan tidak berbicara sama teman atau tidak pernah sharing dengan teman-teman yang ada di kelas. Jadi pengen tahu ya bagaimana cara. Ya itu tadi Ibu bilang, sampaikan sama Alda. Kalau si Alda ada rasa pengen berubah, ya itu tadi sedikit demi sedikit ya harus dirubah. Sifat Alda yang murung, menyendiri, jangan sampai ya berlarut kan, supaya si Alda itu memotivasi agar supaya Alda percaya dirinya itu tadi pelan-pelan. Cara pendekatan sama kawan seperti apa, pelan-pelan, penjajakan, enggak langsung hai gitu kan, enggak. Kita pendekatan sebentar pelan-pelan, tanya apa kabar kamu gitu kan, udah setidaknya kan temannya senang kalau diperhatikan gitu kan. Nanti sebaliknya ke Alda, mereka gitu nanya kawan, nanya kabar, nanya apa gitu kan, nanti cerita-cerita lah dia. Nanti dalam ujung-ujungnya si Alda diajak di dalam satu organisasi. Nah, di
disitulah si Alda bisa nanti ngebawa sama kawan-kawan, banyak bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya, Ya. gitu kan. Ya, berarti bisa dimaksud dengan apa yang ibu sampaikan, berarti si Alda harus ke depannya lebih baik lagi, Ya. bisa merubah sikap itu. Oke ya, baiklah, kalau si Alda mau dengar kata ibu, insya Allah ya kan, Alda akan percaya dirinya, timbul semangat lagi kan untuk belajar. Dan juga rasa takut itu harus hilangkan. Gak ada yang namanya takut saya bergaul sama kawan itu, jangan. Dengan saya takut dengan guru itu, jangan. Ya itu tadi dilawan demi sedikit, tapi lawannya dari secara kita baik, jangan secara yang tidak wajar. Baiknya seperti apa? Contohnya, kalau kita takut dengan pelajaran itu, kita harus seperti apa? Harus belajar, harus mendekati gurunya supaya sebetulnya bertanya sama guru, yang banyak tanya, Bu, kalau ini seperti apa? Kan sharing bahasanya. Nah juga sama kawan kalau ditakuti malah mereka si Alda itu katanya takut sama saya, jadi akhirnya kan mereka melunjak Ya. Nah jadi kalau pendekatannya secara yang pelan-pelan aja, tanya aja apa kabar kamu hari ini, cuman seperti itu udah seneng kawannya. Apalagi bilang jawab dia, baik, kamu gimana, kan udah langsung dia ada pendekatan seperti itu. Akhirnya si Alda kan percaya dirinya tumbuh kembali. Nah baiklah, apa yang dibawa dari Alda sampai udah nyampe ke sini, ada nggak kesan-kesan tersendirinya sudah bertemu sama ibu sekarang? Kesannya apa? Apa masih takut? Apa masih gitu tegang atau gimana? Relax aja sama ibu, curhatin aja apa unek-uneknya si Alda sama ibu. Apa hasilnya apa hari ini kalau kita udah ketemu seperti ini? Ada seperti apa jawabannya? Pesan saya merasa lebih percaya diri lagi, Lebih tenang, dan juga udah merasa takut. Percaya dirinya udah semangat lagi kan ya, alhamdulillah. Terus apa lagi? Merasa tidak takut lagi jika akan melakukan sesuatu, Iya. ataupun jika ada orang yang bertanya, Oh. harus menjawabnya dengan baik. Iya betul. Terus apa lagi? Udah semangatnya, semangat saya udah 45 Bu. Karena untuk kedepannya mudah-mudahan Bu gitu kan ya, sama kawannya ya, agar supaya nanti kedepannya baik lagi Bu. Nah gitu. Jadi ada yang tanyakan lagi sebelum itu? Masih ada unek-unek yang mau ditanyakan? Silakan. Apa sebelum masih ada ini? Menurut Ibu, jika saya dibully seperti tadi lagi, apa yang harus saya lakukan dan saya harus menanggapinya seperti apa? Kayak bully yang seperti contohnya tadi yang di pojokan tadi ya, di ngomong-ngomongin gitu ya. Ya kalau bisa ada ya boleh murung, sedih, itu wajar. Ya tapi kan kalau kita berlarut-larut tidak bagus juga ya, karena kepercayaan diri si Alda balik lagi nanti tumbuhnya turun. Nah jadi motivasi itu ada sendiri itu supaya melawan itu semua, supaya jangan ada lagi lah, biarkan saja temennya yang mau ngomong-ngomongin si Alda, wah begini begitu. Alda anggap aja ya udah, biarin, lepasin aja, bawa happy aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diomong sama kawan tadi ya berbalik ke mereka gitu kan, kita lebih happy, lebih senang gitu. Seperti itu, berarti lebih semangat ya, tidak ada ragu-ragu lagi di hati gitu kan, gak usah sedih-sedih lagi. Alda di kelas ya baik-baik aja, di kelas juga harus happy, belajarnya harus semangat, nggak boleh Merasa takut, oke benar. tidak merasa percaya diri, Iya, walaupun merasa kurang baik di antara teman-teman yang lain gitu ya. Terus ditingkatkan lagi gitu pergaulannya yang baik, bagus. Pokoknya intinya kalau kita baik sama kawan dibalas dengan kebaikan juga kan. Ya. Kalau kita menuai yang baik, Tuhan juga yang baik, nanti kita menanam yang baik, bertuah yang baik. Baiklah, kalau si Alda udah ngerti tentang apa yang dimaksud, kasih masukan ke Alda tadi mengenai tentangnya motivasi untuk percaya dirinya lebih baik lagi. Di sini Ibu, sebelum kita mengakhiri permasalahan kita hari ini, marilah Ibu banyak-banyak terima kasih ya. Si Alda sudah datang ke Ibu, udah berbagi cerita
keluh kesahnya Alda, curhat ke ibu supaya untuk kedepannya baik lagi. Dan Alda juga jangan kesan apa rasa ke ibu tuh jangan apa malu-malu dan takut-takut ketemu sama ibu ya. Masuk ke ruangan BK ya tanya aja sama ibu ya gitu ya, Bu gitu masalahnya apa, kita tanya apa-apa gitu. Apalagi udah pernah ngobrol seperti ini kan, ya pendekatan kita. Baiklah, untuk Alda di sini nanti pulang sama siapa? Teman-temannya. Iya, nanti kalau udah pulang si Alda bareng-bareng sama kawan ngobrol sambil jalan apa naik motor? Jalan ya. Nah, kalau berjalan sambil cerita tentang ya kita pelajaran kita tadi dalam dari pagi sampai siang kita pulang itu bercerita tentang pelajaran kita tadi, apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi, itu kan kita sharing berdua sama kawan yang tadi dan ngobrol supaya kan menimbulkan kepercayaan dirinya si Alda ditambah. Iya. Terus gimana kalau sama kawan, kalau ngobrol itu seperti apa sih Alda? Cerita tentang pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah Itu kalau pas pulang ya. Terus misalnya teman saya merasa senang atau merasa sedih jika ada nilai yang kurang baik. Terus kalau cerita tentang nilai, dan itu cerita tentang apa lagi? ya, cerita tentang kayak di sekolahnya seperti apa, terus pelajarannya menurut dia pelajarannya itu baik atau tidak, kurang baik. Dan jika dia mendapatkan nilai yang kecil, dia harus berusaha belajar lebih giat lagi supaya nilai itu Motivasi ya. besar. Berarti kalian kalau berbicara itu memotivasi ya. Oke, baiklah. Di sini si Alda udah tenang, udah ngobrol sama ibu. Besok-besok ya kalau masih ada unek-unek, si datang ke ibu lagi ya. Ya, oke, baiklah. Di sini sebelum kita mengakhiri ini kita konseling kita hari ini, baiklah kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga si Alda pulang dengan ini nanti ya, harus pulang sekolah dengan sama kawan, Alda lebih baik lagi. Baiklah di sini ya. Sebelum ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan.